Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam fokus group discussion gitu, FGD terkait dengan tanggap COVID-19 dan kita akan mengangkat topik di FGD kali ini berkaitan dengan peran desa adat dalam mencegah penularan COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, Bali belakangan ini menunjukkan tren kasus yang cukup mengkhawatirkan. Rata-rata di atas 100 orang yang terkonfirmasi positif COVID. Walaupun ada kabar gembira juga, ratusan juga yang sembuh gitu ya. Tetapi tentu ini tetap harus diantisipasi supaya tidak terus terjadi tren peningkatan yang kemudian membuat rumah sakit kolaps. Selama ini peran desa adat sudah cukup luar biasa dan hari ini kita akan coba mengulas kembali bagaimana perannya. Dan seperti kita ketahui bersama juga bahwa beberapa waktu terakhir juga ada bantuan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali ke desa adat, tambahan untuk dana desa adat, untuk bagaimana Satgas Covid di desa adat ini bisa bergerak dengan lebih baik lagi. Di FGD kali ini ada 3 orang narasumber utama yang akan memberikan informasi kepada kita, memberikan statementnya bagaimana penanganan COVID desa adat di COVID-19 di Bali ini. Pertama, saya perkenalkan narasumber kita, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Beliau adalah Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Wayan Sukana, petajuh dari Bendesa Adat Kesiman sebagai wakilnya. Kemudian ada di Bendesa Adat Intaran Sanur, Bapak Gusti Agung Alit Kencana. 3 orang narasumber ini akan memberikan kepada kita bagaimana upaya-upaya. Tentu kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bendesa Agung, Ide Penglingsir Agung Putra Sukhat, untuk memaparkan ya apa saja upaya yang sudah dilakukan Majelis Desa Adat dalam hal ini untuk menjadi garda depan desa adat dalam pencegahan COVID-19. Saya berikan kesempatan, Om Swastiastu, Ketua Haji. Om Swastiastu, Pak Winata, pemirsa Bali TV, ya, dimanapun berada. Dulu satu mungkin bisa memberikan pemaparan kepada peserta FGD dan juga pemirsa Bali TV tentang bagaimana peran ya dari desa adat. Selama ini kita ketahui sudah sangat luar biasa. Mungkin bisa diberikan lagi pemaparan. Silakan. Suksema banget. Astungkare, sesantiang ayu bagia. Ratu pagi ini didampingi sudah oleh berdua bendesa adat Kesiman, Petajuh, ya, dan bendesanya langsung bendesa adat Intaran Sanur. Ya, dan, jadi desa adat semuanya sebenarnya ya, desa adat itu ya sudah dikenal lah semuanya, bahkan secara nasional. Di Bali pasti sudah dikenal dengan baik, bukan dikenal desa adatnya saja. Desa adat dikenal itu dan dipahami sejak lama. Sejak mulai Indonesia merdeka begitu, karena desa adat ada lebih dulu, 1000 tahun lebih dulu dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah selalu siap untuk diperankan dan berperan di dalam setiap masalah-masalah pembangunan, masalah-masalah bermasyarakat terutama, bahkan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan keterlibatan masyarakat luas, khususnya di Bali. Nah, oleh karena itulah maka dalam COVID ini pun, dalam menanggulangi penyebaran virus corona COVID-19 ini pun, semangat itu masih tetap ya. Jadi semangat ngayah sebenarnya. Kita berbicara semangat ngayah itu adalah semangat meyadnya. Ya, meyadnya ke hadapan Hidde Sang Yang Widiwasa, Istadewata Sami, Putara Kawitan Sami, ke alam semesta, ya. Juga meyadnya kepada umat manusia, pada agama, bangsa dan negara, kan begitu. Ngayah. Oleh karena itu sebenarnya Pak Winata, ada atau tidak ada bantuan, desa adat itu selalu siap. Tetapi syukurlah kemudian kalau ada bantuan lebih siap lagi. Kan begitu masalahnya di situ. Nah ini kemudian kita Majelis Desa Adat Provinsi Bali
termasuk juga kabupaten kota, kita semua alit, kemudian sampai desa-desa adatnya, desa-desa adat, Astungkare ya, kita kompak sekali. Kompak, dan kompak itu bersama Pak Gubernur, beserta pimpinan daerah semua, Ketua DPRD, TNI Polri di Bali ini kompak. Ya pada saat-saat pandemi ini baru masuk gitu kalau nggak salah itu, ya tanggal 9 Maret lah begitu, 11 Maret dinyatakan pandemi, kita sudah dengan Bapak Gubernur, dengan Pak Risade semua sudah mengeluarkan imbauan pertama kali. Kemudian setelah itu edaran, sudah itu keputusan bersama dengan Gubernur, yaitu membentuk yang namanya Satgas Gotong Royong. Ya, Satgas Gotong Royong inilah kemudian yang dikomandani oleh desa-desa adat, ya di desa adatnya itu dengan yohane pecalangnya berkoordinasi dengan semua komponen yang ada di situ untuk ikut menjadi terdepan di dalam menanggulangi, mengendalikan pandemi COVID-19 di Bali. Dan ini sebenarnya pada awal-awal itu, ya kira-kira sampai bulan Juni ya, bulan Juni itu mengagumkan sekali. Mengagumkan sekali hasilnya, yaitu ya benar-benar terkendali. Ya kematiannya sangat kecil, positifnya juga sangat kecil. Padahal kita tidak melaksanakan PSBB. Ya, dan ini kemudian diberikan penghargaan, apresiasi kepada semua pihak, dari semua pihak, bahkan oleh Bapak Presiden, para menteri, bahkan dunia juga mencatat itu. Ya, nah ini kemudian, nah belakangan kemudian setelah dibuka ini, dibuka Bali ini sebagai pariwisatanya dibuka, pariwisata domestik, itu kemudian terjadilah pelonjakan. Pelonjakan kasus positif itu mulai membuat ini berdeduk ini terus ya. Kalau Ratu ini setiap saat, setiap hari mengikuti berdeduk terus, setiap hari, tiap sore dapat laporan. Nah, mulai penambahannya cuma puluhan saja, 20 itu sudah aduh begitu. Kemudian terus. Nah, kemudian bulan lalu mulai sudah 3 digit. Ya, kita terus terang kita sangat khawatir. Kita cukup pusing juga semua, apalagi Komandan Satgasnya, Bapak Gubernur, semua, ya semualah. Jadi kita memang harus khawatir, ya harus khawatir. Mengapa? Lebih baik khawatir, sangat khawatir daripada nanti kita tidak waspada, leha-leha, menganggap ini tidak berbahaya, ya kan? Apalagi meboye gitu ya, meboye. Ini sudah tentu tidak mendidik dan itu memang berbahaya. Oleh karena itulah maka kemudian kita dengan penambahan begitu, walaupun tetap kalau angka kesembuhannya itu lebih tinggi. Jadi kesembuhan di Bali ini tetap tinggi, positifnya tinggi, kesembuhannya tinggi, ya, dan kematiannya pun masih di kisaran 2,3% seperti itu. Jadi namun demikian karena tingginya itu seperti Pak Winate katakan tadi, kita khawatir. Mengapa khawatirnya? Masalah COVID-19 ini adalah bukan kepada ancaman virus itu tingkat kematiannya dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Tetapi penyebarannya yang luar biasa. Cepat ya. Begitu penyebaran yang luar biasa kemudian tidak terkendali penyebarannya, lalu kemudian kapasitas rumah sakit tidak memenuhi, tidak memadai. Dokter-dokter perawat kita yang terdepan itu luka, misalnya kekurangan, fasilitas alat-alat itu, ventilator sebegitu, kemudian itu juga kehabisan, disitulah menjadi malapetaka. Akhirnya banyak yang tidak terawat, ya terutama yang komorbid, yang ada penyakit bawaan, anak lingsir-lingsir, orang-orang tua gitu kan, itu akan cenderung bisa lewat langsung. Nah, inilah yang berbahaya. Oleh karena itu maka begitu kemudian terjadi peningkatan kasus-kasus itu, kita kemudian ya kembali Gubernur
Sebenarnya inisiatifnya adalah MDA, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, lalu kemudian mengajak Parisade, ya, mengajak Parisade, bahkan juga Ratu sebagai ketua umum FKUB Indonesia dan ketua FKUB Bali, mengajak juga tokoh-tokoh agama, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, untuk bersama-sama mengeluarkan kemudian surat edaran. Untuk Surat edaran pembatasan kegiatan keagamaan. pelaksanaan keagamaan, ya, supaya benar-benar taat dengan protokol kesehatan. Ya. Nah, itu diketahui oleh gubernur. Ya, kalau nggak salah September lalu lah itu kita keluarkan. Ya, jadi ini kemudian supaya kita pada kesempatan ini, mari kita kembali. Ya, kemarin itu kita maklumi bahwa stamina Satgas itu memang agak kendor. Agak kendor setelah bulan Juni itu. Satu pertama, jadi tadinya itu hebat sekali. Karena mengira, kita semua mengira. Kita semua mengira. Mungkin juga dunia mengira begitu. 3 bulan selesai. Ada yang bulan Mei dibilang selesai. Ya kan, bulan Juni selesai. Oh gitu. Jadi, wah, lari kencang kita semua kan. Lari kencang. Ternyata setelah lari kencang, stamina sudah hampir habis, dana juga habis, ya kan? Dana kehabisan, semua tenaga semua habis. Lalu kalau masih dan sampai saat ini kapan selesainya akhirnya kita tidak tahu. Nah, ini oleh karena itu perlu sekarang dipompa, pompa. Sekarang mari sekaranglah kesempatan kita untuk beriatnya, beriatnya kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, terutama kemudian kita harus sadar untuk bergerak ini untuk orang-orang yang kita cintai sebenarnya. Baik. Ya, di rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Karena pandemi ini sudah sangat berbahaya. Baik. Oleh karena itulah maka semangat ini harus kita bangkitkan kembali. Ya, saya sebagai Ratu, sebagai Bendesa Agung ini sungguh-sungguh memohon kepada Satgas Gotong Royong, bendesa-bendesa juga yang terdepan di situ, karena kita tetap ya pengendalian COVID-19 ini berbasis desa adat di Bali ini. Jadi kita memang diberikan kehormatan sebenarnya, tugas kehormatan untuk bisa bagaimana kita kembali bisa mengendalikan COVID-19 ini di Bali. Oleh karena itu semangat kita ini harus dikembalikan kepada semula. Dan kemarin ya Ratu di Kertosabe bersama Bapak Gubernur sudah langsung menyerahkan simbolis pencairan dana, bantuan lagi suntikan dana 50 juta untuk seluruh desa-desa adat, dan ini memang khusus untuk bagaimana tambahan dana ini semuanya untuk penanggulangan COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan 50 juta ini kemudian ya semangat kita ini, Satgas Gotong Royong, para bendesa, Krama Bali semuanya, ya Krama Bali semuanya, semua komponen masyarakat Bali ini lebih semangat lagi. Mari kita tegakkan protokol kesehatan, ya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, jangan menciptakan kerumunan, ya seperti itulah. Jadi dan kemudian penegakannya juga, pengawasannya di Satgas-Satgas itu, edukasinya juga kepada masyarakat kita tingkatkan. Nah, mudah-mudahan Astung Kare nanti dengan kita disuntik dana dan semangat kita terpompa lagi, ya saya dan kita semua sangat berharap COVID-19 ini kembali terkendali lagi. Terkendali lagi sehingga kita kembali lagi mendapat apresiasi Bapak Presiden ke dunia bahkan. Begitu, saya kira begitu Pak Winato dulu. Seksama Ratu sampun dijelaskan dan bagaimana komitmen dari desa adat ya dalam hal ini MDA, Majelis Desa Adat sebagai lembaga yang katakanlah mewadahi dari seluruh desa adat sudah memiliki komitmen yang kuat, walaupun diakui sempat kendor gitu ya, tapi ini ke depan akan pesan yang paling penting adalah bagaimana 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu harus tetap dilakukan. Saya akan break sebentar, nanti akan saya kembali lagi, saya akan berikan kesempatan dua bendesa adat ini yang berada di tataran teknis ya. Bagaimana kesulitan kendala-kendala
untuk menegakkan disiplin prokes kesehatan atau protokol kesehatan di desa adat masing-masing ini. Jadi jangan kemana, saya akan kembali di FGD ini setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia di Fokus Group Discussion tanggap COVID-19, peran desa adat ya dalam mencegah penularan COVID-19 di Bali. Saya akan berikan kesempatan di sesi kali ini kepada juru bendesa desa adat Intaran Sanur, yang tentu ini juga memiliki tantangan, kendala-kendala, sehingga kita perlu tahu juga nih apa masalahnya. Karena sekali lagi kadang-kadang muncul isu bahwa upacara adat, ngaben, kemudian nganten itu menjadi klaster penyebaran COVID-19 di Bali. Juru Pendesa, silakan mungkin apa yang terjadi sebenarnya di tingkat desa adat, terutama di desa adat Intaran. Gitu. Mungkin kendala-kendala yang selama ini susah tidak mengendalikan masyarakat, meminta mereka untuk memenuhi prokes kesehatan, dan segala. Silakan. Terima kasih pemirsa Bali TV yang saya hormati. Kita harus tahu dulu permasalahannya sehingga kita bisa mencari jalan keluar lebih jelas dan lebih tepat. Sehingga metodenya yang kita lakukan nanti tentunya lebih mendekati hasil yang maksimal. Karena kalau kita lihat tadi sudah disampaikan sama Ratu, di awal pandemi ini tanggal 10 Maret itu sebenarnya awal sekali di Bali kita sudah antisipasi. Kebetulan saat itu adalah berbarengan dengan akan ada Hari Raya Nyepi. Pada saat itu pun sebenarnya sudah ada tanda-tanda bagaimana kita bisa meredam. Sehingga ogoh-ogoh ditiadakan, melis juga pada saat itu juga dilakukan dengan ngubeng. Kami pada saat itu juga sudah mengantisipasinya. Karena sebulan berikutnya adalah Purnama Kedasa. Pasti akan ada hari baik. Di sana pun sebenarnya kami sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran bendesa saat itu. Terkait juga dengan pancayatnya. Kami sebenarnya sudah dari Maret. Nah begitu kita lakukan itu, kita juga sudah mengeluarkan pererem terkait dengan masker per 1 Mei. Di sana kita sudah adakan denda. Itu yang kita lakukan karena kita sudah antisipasi bahwa itu mungkin akan terjadi. Cuman saat itu yang terjadi penyebaran adalah kita mengantisipasinya dengan adanya PMI. Pendatang, penyebaran itu berdasar dari PMI, tidak terjadi transmisi lokal. Berjalannya waktu, seperti disampaikan tadi, 9 Juli dibuka, karena faktor penyebab virus ini dengan cepat, ada 2 hal penting. Yang pertama adalah mobilitas penduduk, penyebaran penduduk yang cukup tinggi, mobilitas yang tinggi. Yang kedua adalah prokes, protokol kesehatan. Begitu dibuka, mau tidak mau akan terjadi mobilitas yang cukup tinggi. Baik dari satu tempat, satu daerah ke daerah lain. Ini adalah satu faktor yang menyebabkan penyebaran itu menjadi lebih tinggi. Karena adanya dibukanya pariwisata dan ekonomi sudah mulai menggeliat. Di sana juga terjadi beberapa hal, kejenuhan masyarakat juga terjadi di sana. Karena sudah berjalan hampir 4 bulan. Masyarakat dikungkung. Ekonominya juga terpuruk sehingga masyarakat mau tidak mau mereka juga dengan adanya pembukaan itu mereka mulai sudah keluar. Terkait dengan pancayatnya sebenarnya dari awal pancayatnya itu sebenarnya sudah menurun eskalasinya. Kenapa? Karena memang dari pendanaan, dari keuangan memang sudah tidak mendukung. Sampai saat ini sebenarnya pancayatnya itu yang dilakukan itu pun kenapa pancayatnya menjadi sorotan? Karena penyebaran tadi yang awalnya adalah dari perjalanan dalam negeri, perjalanan luar negeri, PMI, sekarang menjadi transmisi lokal. Dengan adanya transmisi lokal mau tidak mau masyarakat antar masyarakat sudah terjadi penyebaran. Dengan adanya pancayatnya tersebut yang terlibat di sana adalah lebih banyak kerabat, saudara. Yang notabene kita tahu, kalau kita sama saudara, sama teman, pasti akan ada hal-hal yang kita lakukan lebih daripada dengan orang yang tidak kita kenal. Kita pasti akan bercerita, berbicara, lebih dekat. Dan ada hal-hal lain seperti misalnya ada perjamuan di sana. Ada ngopi-ngopi, ada makan-makan bareng, mau tidak mau masker terbuka.
kita melakukan dengan dekat dengan orang-orang dan kita pasti akan cerita dengan dekat, apalagi orang yang lama kita tidak ketemu. Ada upacara di rumah, mereka pasti datang. Tipikal masyarakat kita di Bali, di Indonesia mungkin seperti itu. Kekerabatan, sosialnya jauh lebih tinggi. Ya. Begitu kita tidak hadir dalam satu tempat, kita akan nggak enak, nggak datang. Apalagi upacara-upacara yang dilakukan terutama di hal-hal yang upacara besar, ngaben terutama. Itu kan tidak hanya melibatkan masyarakat di tempat itu saja. Ada saudaranya yang dari luar Ya. luar Yang membawa. daerah. Mau tidak mau mereka juga datang. Tadi ditanyakan kesulitannya apa ya? Kesulitannya ya salah satunya kita bisa mengatur masyarakat kita. Salah satu contohnya kita tidak di Tiangreng Desa Adat tidak mengadakan pegebagan. Karena itu memungkinkan terjadi transmisi. Ya. Kita lakukan juga dengan ambulans, kita lakukan. Hari ini ada ngaben besar di Griel. Lembunya dilakukan dengan mobil. Mobil lembu, Kita ya. tidak izinkan dilakukan prosesi. Tetapi apakah itu menjamin kita tidak bisa membatasi keluarga yang saudara mereka yang dari luar untuk datang? Apa kita akan usir? Ini yang susah. Jadi ini berarti juru desa. Jadi terjadi apa yang disebut mungkin pakai kan ya? Betul, ada hal-hal tersebut. Ini yang susah itu. Padahal sudah disampaikan. Sudah jangan disampaikan sampai ini, Pararam gitu. Covid dari Ampun, MDA Majelis Agung juga sudah disampaikan. Setiap ada yang ingin melakukan acara, pasti kami dari Desa Adat men-share. Pararam itu di samping memang sudah diberikan pada saat Pararam itu diterbitkan. Tetapi kami tetap mengingatkan dan mewanti-wanti klien Banjar untuk tidak mengerahkan keramonya. Karena klien Banjar yang menjadi kunci terdepan. Kalaupun ada ngaben, siapkan segitu saja keramonya, nggak usah dikasih lebih. Tetapi paling tidak hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, mau tidak mau kami juga turun ke Setrel, membubarkan masyarakat. Karena ya kami sampaikan, sekarang layonnya sudah sampai di Setrel, di Tiang Nunas, makin ring keramo, Deso Sanitiosan yang tidak berkepentingan untuk silahkan meninggalkan tempat, silahkan meninggalkan Setre, karena ini akan dilakukan oleh prejuru dan saudara terdekat saja. Itu yang memang kita lakukan sekarang ini. Nah, untuk hal-hal tertentu, satu lagi yang menjadi catatan, kemarin itu kita ada hari raya besar, Galungan. Kuningan. Ini juga mohon maaf, bukan artinya ingin karena Galungan, tidak. Yang kita bukan galungannya, tetapi bagaimana orang pulang kampung, yang dari kampung melalui, artinya ke tempat-tempat wisata. Karena tempat wisata kita juga tidak ditutup semuanya. Jadi hal-hal ini menjadi salah satu juga penyebab sehingga sama juga dengan kemarin setelah Idul Fitri meningkat. Seperti itu. Yang hal-hal yang bisa kita lihat kenapanya. Tapi juru desa, kalau kita ini kan ada yang mengatakan bahwa vaksin yang paling mungkin sekarang ini adalah 3M tadi. Nah, apakah di Desa Adat Intara ini sudah terus disosialisasikan tentang 3M gitu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sampun gitu? Pasti, karena di samping memang ada Pergum, Pararam kita juga belum dicabut. Pararam Desa Adat yang mengatur tentang 3M ini juga tidak disebut. Mohon maaf, salah satu yang Titiang tadi kelupaan menyampaikan, bukan hanya tugas Desa Adat saja, tapi hal selain 3M, satu hal yang kendor juga yaitu adanya 3T. 3T tesnya ya? Ya, tracing, tes, treatmentnya ya? dan treatment. Itu juga tidak ada. Kalau kemarin sebelum adanya new normal, itu jelas itu. Setiap ada yang kontak dekat, dilakukan tracing dan dilakukan tes. Setelah ketahuan, dilakukan isolasi di rumah singgah. Sekarang itu mengendor, tidak dilakukan. Ini juga salah satu. Malah akan lebih berat karena transmisi sekarang terjadi di antar rumah tangga. Ini akan memperberat karena masing-masing rumah tangga pasti akan melakukan hal-hal tidak seperti seketat
dilakukan kalau dilakukan di isolasi. Itu Karena artinya isolasi bahwa mandiri itu juga ini memberi. catatan buat pemerintah ya. Betul. Jadi harus lebih konsen lagi Betul. di 3T-nya nih kan ya. 3T Tidak hanya itu. 3M-nya, 3M masyarakat, desa adat ya, ya. tapi 3T ini harus pemerintah Harus yang turunkan. pemerintah juga. Betul. Tapi desa adat Intaran yang mengenakan denda nih kan yang kalau ini tidak pakai masker kita denda 5 kilogram beras. Kali ini kan Bang Gin. Kali. Tapi disiplinnya sudah bagus ya. Oke, karena memang Nika kita mengkombinasikan antara pergub, perwali dan juga perarem, betul. Ya. Seksama itu juru desa. Yang makin ke juru petajuh desa adat Kesiman, desa adat Kesiman. Ya Kesiman juga desanya besar ya. Berapa banjar ya? 31 banjar. 31 banjar. Dengan jumlah keramanya kurang lebih 4.729. Oke. Bisa diceritakan upaya-upaya yang sudah dilakukan, tapi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, terutama untuk pencegahan penularan COVID-19 ini di adat Kesiman. Om Swastiastu, para pemirsa Bali TV yang dimanapun berada, yang sangat hormati. Itu izin sekali apa yang disampaikan tadi oleh Ide Bendesa Agung, ingin punika tentang pemahaman, begitu pula apa yang disampaikan oleh juru Bendesa Intaran yang tidak ulas lagi, yang akan sampaikan pada hadirin sekalian bahwa pengalaman dan langkah-langkah yang kami ambil di Desa Adat Kesiman khususnya untuk mencegah penularan daripada COVID-19 ini di era sekarang ini. Yang kita ketahui bersama yaitu sekarang ini penyebaran COVID itu makin meningkat. Nah, seperti apa yang kita lakukan bersama sejak awal adanya COVID, saya kira pemerintah sudah tanggap dan khusus untuk informasi ya terkait dengan desa adat, peran MDA sudah luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini juga yang mengucapkan terima kasih kepada lembaga MDA, begitu pada pemerintah, sehingga tanggap, sehingga mengeluarkan melalui aturan-aturan, baik itu pergub, surat edaran, perda, bahkan banyak hal. Untuk intinya adalah bagaimana kita menangani, cara menangani, menanggulangi daripada COVID-19 itu. Itu sudah berjalan. Yaitu saya ingat saya mulai daripada pembentukan awalnya adalah pembentukan Satgas Gotong Royong. Itu dari awal daripada lembaga itu untuk bergerak. Dengan adanya lembaga Satgas Gotong Royong berdasarkan perarem itu adalah memiliki suatu tugas yang dipertanggungjawabkan dan mengikat. Sehingga yang di Kesiman itu karena kita tidak lepas daripada pemerintah di kedinasan, itu kita bentuk Satgas Gotong Royong penanggulangan COVID-19 bersinergi dengan dinas. Bersinergi dengan dinas. Sehingga karena kami di Kesiman ya, di Kesiman adalah terdiri pada 31 banjar adat dan 3 kedinasan. Yaitu Kelurahan Kesiman, Kesiman Ketelangu, Kesiman Petilan. Nah, kita bersinergi dengan dinas ketiganya itu untuk menanggulangi COVID ini dengan pembentukan awalnya adalah Satgas. Mulailah Satgas Gotong Royong itu bekerja sesuai dengan mekanisme yang sudah ada aturannya, aturan mainnya, sehingga kita perlebar lagi dari Satgas Gotong Royong desa adat dengan sini ke dinas, kita ke bawah lagi ke ujung tombak yaitu kepada banjar-banjar. Sehingga banjar-banjar itu semua hampir banjar itu membuat Satgas Gotong Royong. Oh, iya. Ya. Sehingga nyambung apa informasi kebijakan dari desa adat kepada banjar adat itu nyambung, sehingga nyampe lah pada Kramo. Nah, itu yang menyebabkan selama ini kami di Kesiman berjalan dengan baik. Mekanisme mulai daripada informasi, cara penanganan dan sebagainya. Nah, sudah mengambil langkah-langkah seperti desa-desa adat yang lain, yaitu mulai tentu sosialisasi, kan itu langkah-langkah mencegah penyebaran, yaitu dengan 3 strategis itu, yaitu pakai masker, yaitu cuci tangan dan atur jarak. Nah, itu sudah berjalan. Nah, tentu di sini seiring dengan perjalanan waktu bahwa kita itu sifatnya ada yang sementara. Sementara. Setelah mereka memahami
daripada apa namanya COVID itu, nah tentu dampaknya ada. Berdampaklah COVID itu, sehingga dampak itu sudah kita antisipasi, pemerintah pun sudah antisipasi, yaitu melalui langkah-langkah yang sifatnya emergensi, itu karena itu dampak itu adalah dampak sosial, ekonomi sosial. Nah, maka itu di sana ada program bantuan sementara itu adalah sembako, ya banyak. Kami di Kesiman itu kita berikan ada 3 tahap bantuan sembako, karena kita di Kesiman itu berpikir yakin itu tidak akan semudah sekian bulan ini. Itu jangka panjang, makanya kami tidak kedropon namanya, kedropon untuk memberikan bantuan-bantuan. Karena pada saat itu banyak instansi, komunitas-komunitas itu membantu masyarakat. Nah kami atur di sana, supaya betul-betul yang layak mendapatkan bantuan itu. Nah itulah peran Satgas Gotong Royong ada di Banjar dan di desa. Nah, kami di Kesiman itu ada 3 tahap. Pertama, sasaran kami adalah stakeholder, pemangku daripada pengayah yang ada di desa adat. Terutama adalah stakeholder yang ada kaitnya pengayah pada yadnya, upacara agama. Itu pemangku. Nah, pemangku kami sasar semua, seberapa kurang lebih itu 400 pemangku yang ada di Kesiman itu kita berikan bantuan. Itu yang pertama, langkah pertama, termasuk pecalang dan sebagainya, sehingga kita motivasi mereka itu supaya ada perhatian. Pecalangnya dikasih juga ya? Pecalang juga supaya kasih, karena dia tuh menjaganya dengan baik. Iya, biar ada motivasinya. Nah selanjutnya setelah itu baru kita berikan kepada kerama, ya, kerama. Nah kerama itu yang terakhir, yang sebanyak 4.729 kerama watt kita berikan bantuan. Itu karena sudah menjelang akhir-akhir ini. Nah terus sudah kita berikan bantuan seperti itu, sifatnya tetap itu sifatnya sementara. Ya. Nah selanjutnya setelah yang berjalan itu semua prosesnya, termasuk kita melaksanakan PKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat kita juga semua banyak, semua desa Kedina itu melaksanakan. Itu kita sudah laksanakan. Nah terus sekarang melihat daripada perkembangan ini bahwa penyebaran seperti apa penikel ide Benes Agung sekarang luar biasa. Ya, yang dulu kita dapat acungan jempol, penanganan akibat dan sebagainya. Sekarang ya deg-degan juga, deg-degan juga kan melihat daripada penyebaran ini. Nah, yang kita ambil tentu kita mengambil langkah-langkah. Yaitu adalah strategi. Strategi apa yang kita ambil seperti ini di Kesiman? Satu, yang terima kasih kepada lembaga MDA dengan PHDI sudah memberikan surat edaran. Ada dasar kami, dasar hukumnya untuk kita sampaikan. Membatasi kegiatan-kegiatan ritual adat itu. Iya, terutama adalah kegiatan-kegiatan yang dimanage oleh desa adat tentu adalah pancayatnya. Itu sudah berjalan sebelumnya, kami lebih menekankan karena bulan-bulan ini di Kesiman ada kegiatan yang luar biasa. Luar biasa dalam konteks yaitu kerumunan massa. Luar biasa, yaitu adalah istilah di Kesiman tidak asing bagi semua adalah pengrebongan. Ya, pengrebongan itu adalah kegiatan yang luar biasa. Itu kami bisa laksanakan istilahnya seperti apa yang lain-lain ngubang, tidak ada keramaian. Niki pertama kalinya saya ingat Jero Petajo bahwa pengrebongan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya nggih. Seumur-umur sampai saya dari dulu sampai dari setelah ada dilaksanakan pengrebongan baru kali ini dilaksanakan acara upacara seremonialnya tidak dilaksanakan, yaitu ngerebongnya itu. Karena ada 3 hal konteks pengerebong itu, puncak di pengerebongan. Pertama ada namanya istilahnya pengebekan, yaitu dilaksanakan pada batu manis galungan. Itu banyak juga ritual luar biasa, hampir ribuan lah. Ramo itu berjajal-jajal. Itu rentan sekali. Bisa kita laksanakan. Nah, kesemuanya itu tentu ada strateginya. Kami pakai strategi adalah kita biar ada tentu adalah berdasarkan peraram. Kami peraramkan semua itu, kami ajak rembuk kalian Banjar
dengan dampak seperti ini, bagaimana solusi kita, apa cara kita. Akhirnya sepakatlah berdasarkan program kita bagaimana cara kita menanggulangi itu. Nah sekarang apa sebab kira-kira menurut Tiang, mengapa sebab sekarang ini seperti pendika Bendesa Desa Agung, betul sekali. Dan apa yang disampaikan oleh Bendesa Intaran, mobilitasnya itu, ya mobilitas. Nah, namun kami di sini tidak kalah pentingnya adalah karena statement ucapan bahwa new normal. Pemahaman new normal itu kepada Kramo itu keliru. Normal. Nah, sehingga normal aktivitas berkerumun dan sebagainya ya, itu kembali ya, seperti normal, sudah normal. Ya. Nah itulah peran kita memberikan pemahaman, kesadaran daripada Kramo, yaitu dengan cara seperti tadi yang sampaikan melalui forum intent untuk komunikasi, karena kita dengan Kelian Banjar kita tiap perkembangannya selalu kita ikuti. Okay. Nah itu anunya murid Titiang. Normalnya nih. Nah selanjutnya yang terpenting ya. Untuk menyadarkan Kramo nih di Kesiman, bagaimana cara menanggulangi COVID ini, dia mau mengikuti keputusan desa, mau mengikuti keputusan desa berdasarkan program itu ada satu, yaitu merasa Kramo itu desa adat itu hadir di dalam kehidupan berkeramonya dia. Okay. Itu yang garis bawahi. Yeah. Tanpa merasa dia tuh desa adat tuh hadir di dalam kehidupan keramonya itu, jangan kira apapun langkah-langkah desa adat tidak begitu antusias ya mereka mengikuti. Inilah ketaatan dari Kramo itu untuk mengikuti kebijakan dari desa adat karena merasa kehadiran. Dari kehadiran beliau itu merasa diperhatikan. Diperhatikan dan larut kepada kehidupan daripada berkeramo. Sapunika kira yang bisa sampaikan dalam dan yang kesempatan yang terpenting berbagian juga itu. Jelebet Ajengnya biasanya tajennya ramai di Pengrebokan, sekarang nggak ada sama sekali katanya. Ya salah satu biasanya kan ada dialami gitu, ekon pengrebokannya kan biasanya gitu. ada taburahnya. Ya, Nah sekarang kemarin yang sudah sampaikan bahwa tidak ada tajan, yang ada tabur tigasot tanpa ada taruhan. Ya, wonten pro kontra, wonten yang menentang itu misalnya biasa dalam dinamika kehidupan itu di masyarakat benten. Tapi akhirnya kita berikan pemahaman sehingga mereka sadar. Baik. Yang kira sapunika. Baik. Suksema Jelebet Ajuh Desa Adat Kesiman. Suksema Wali. Kita break sebentar, nanti kita akan masuk di sesi berikutnya sebagai penegasan kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber tentang apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat Kramo ya, karena masyarakat Bali itu hampir semua adalah Kramo adat yang tentunya dalam lembaga desa adatnya itu memiliki kekuatan sebenarnya untuk mengatur, apalagi kegiatan-kegiatan ritual adat memang yang skupnya itu memang sebenarnya bisa diatur gitu ya, tapi ke depan kita berharap ini menjadi ada penegasan-penegasan kembali dari desa adat, powernya kembali dikuatkan, terutama bagaimana menegakkan 3M tadi. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini dulu. Baik, terima kasih pemirsa Anda tetap setia di FGD, tanggap COVID-19 dan kita menghadirkan komponen masyarakat adat ya, karena selama ini memang desa adat yang dianggap cukup berprestasi, tetapi belakangan agak kendor sedikit. Tapi sekarang ada komitmen lagi nih untuk bagaimana menguatkan. Dan saya akan karena FGD ini sudah ada di sesi terakhir ya, dan saya akan memberikan kesempatan masing-masing narasumber untuk mempertegaskan kembali apa yang sudah disampaikan, ya mungkin himbauan, harapan kepada tidak hanya Kramo adat di Bendesa Adat yang hadir, tetapi juga keseluruhan ini mungkin bisa diterima. Saya berikan kesempatan Juru Bendesa Adat Intaran, Dumun. Terus satu mungkin mempertegas kembali komitmen dari Desa Adat untuk mencegah penularan ini. Terima kasih. Dengan melihat permasalahan ini tentunya apa yang dilakukan sebenarnya sudah dilakukan. Tetapi bagaimana kita mempertegas. Karena ini kembali sekarang bagaimana disiplin masing-masing orang. Karena kita tidak bisa hanya membuat suatu aturan. Aturan itu akan bisa berlaku efektif. Satu aturan itu dipahami oleh mereka. Mereka mengerti. Karena kita tahu tipikal masyarakat kita, mungkin semua orang tahu. Orang kita, orang Indonesia, kedisiplinan memang agak kendor, dan untuk merubah mindset juga kita tidak bisa dengan 1-2 bulan. Ini harus dengan aturan yang tegas, dengan pengawasan, dan juga perlu dipertegas dengan sanksi. Itu hal yang perlu kita lakukan, di samping memang kita tidak pernah bosan untuk
menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hal ini adalah penting buat mereka dan penting buat kita semua. Dengan menjaga diri mereka, otomatis mereka menjaga diri orang-orang di sekitar mereka. Hal itu mereka harus pahami dengan betul dan mereka sadari dan mereka mau melakukannya. Karena hal sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita tidak dalam arti saling menyalahkan di sini. Adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa kepedulian, rasa empati dan rasa tanggung jawab dari masing-masing individu, baik desa adat, masyarakat dan juga pemerintah. Kelihatannya memang kita sudah mulai akan mengkerucut sebelum vaksin ini ditemukan. Tidak ada alasan lain bagi kita adalah untuk melakukan 3M tersebut dan 3T tersebut juga kita lakukan. Karena masyarakat tentu akan mengikuti. Satu lagi, mohon maaf, tidak dalam arti ingin mencari kesalahan seperti saya bilang tadi, contoh pun kita harus berikan dengan baik. Karena sebentar ada pilkada, itu akan menjadi juga salah satu ditiru oleh masyarakat. Itu boleh, sekarang saya nggak boleh. Artinya hal-hal seperti ini tentu menjadi pengingat kita semua, sehingga apa yang kita lakukan secara bersama-sama itu betul-betul bahwa kita konsisten melakukan dan kita siap untuk melakukan untuk kepentingan kita bersama. Mungkin itu yang bisa. Gotong royongan ya. Betul. Dan teladan itu yang penting juga. Pilkada boleh, modalin enggak boleh gitu. Jadi ini pro kontra biasa dalam masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama. Cepat aja, Durus. Terima kasih lagi. Intinya sapuniki yang sampaikan bahwa pertama Tidang dari Desa Adat Kesiman menyampaikan terima kasih kepada lembaga MDA, PHDI, begitu pada pemerintah khususnya Bapak Gubernur sudah memperhatikan, peduli dengan perkembangan daripada penyebaran COVID ini. Sehingga melihat memang betul bahwa setelah berusaha bekerja Satgas yang dibentuk, Satgas Gotong Royong di Desa Adat, sempat kendor. Ya, sempat kendor apa? Karena sudah new normal. Dengan new normal itu mereka sempat kendor, nanti sempat. Nah di sini sekarang ini dengan adanya perkembangan penyebaran makin meningkat, ini adalah harus kita aktifkan. Aktifkan kembali peran daripada Satgas Gotong Royong yang ada di Desa Adat dengan yang ada di tingkat Banjar. Itu yang selanjutnya, ya selanjutnya yang kira bahwa untuk tetap kita ketegasan untuk mengawasi siapa-siapa dari mana khususnya penyebaran itu, terutama duktang. Duktang kami di Kesiman lebih tegas sekarang, lebih selektif ya mengawasi daripada duktang-duktang itu. Karena duktang itu kita ketahui bersama datangnya dari zona-zona merah yang di luar Bali. Lebih-lebih adalah tidak ada keketatan di pintu-pintu masuknya itu, baik itu misalnya bandara yang lebih ini di Gilimanuk, Padang Bae, Benua dan sebagainya tidak seketat dulu. Ya, soalnya karena ada new normalnya nih. Itu yang perlu ditingkatkan itu. Harapan Tiang ya supaya itu penyebarannya salah satu indikator penyebaran itu Tiang harapkan pada pemerintah diperketatlah pintu-pintu masuk itu tetap jaga, jangan sampai kendor. Harapannya jangan sampai kendor itu, karena itu rentan sekali penyebaran. Saya kira kalau sudah penyebar itu melalui duktang-duktang itu, saya kira semua akan kewalahan. Ya. Yang kira seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Semua juru petaja, Durus, mungkin ide Ratu Pengisi Agung sebagai bendesa adat ya. Saya kira statement beliau ini akan sangat penting sekali bagi desa adat seluruh Bali gitu yang menonton acara ini, menonton FGD ini untuk mereka berkomitmen kembali gitu ya. Karena sekali lagi desa adat lah yang kalau desa adatnya kuat, saya kira penularannya akan bisa lebih dikurangi lah. Durus Ratu. Ya, jadi ini untuk kita semua ya, termasuk saya sendiri. Semua krama adat terutama dan semua komponen masyarakat Bali lah ya semuanya. Jadi saya ingin hanya mengingatkan sekarang, kembali mengingatkan dan juga memupah semangat bahwa kita masih di dalam kita sedang dalam memasuki atau masih di dalam
kebiasaan baru, ya. Lebih baik jangan dipakai normal, kebiasaan baru. Kebiasaan baru artinya kebiasaan dengan ancaman COVID. Itu sebenarnya kebiasaan baru itu. Bagaimana kita kebiasaan baru itu adalah kita beraktivitas di dalam ancaman COVID. Ibaratnya kita masuk di dalam area peperangan. Bagaimana supaya kita tidak kena peluru nyasar, tidak tertembak, kan begitu. Walaupun kita tidak langsung berperang, paling tidak kita jangan kena peluru nyasar. Karena ini perang terjadi. Dan virus corona COVID-19 ini sekarang sudah ada di mana-mana. Bahkan mungkin di ruangan ini sudah banyak juga kan, misalnya sudah diterbang dia, nggak tahu juga kan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita selalu diancam oleh COVID. Yang kemudian dengan kebiasaan baru ini, Bali kan sudah dibuka untuk turis domestik, ya. Mobilitas penduduk itu sangat tinggi, sudah normal, sudah mobilitasnya normal gitu. Artinya sudah biasa, terutama juga bukan di Bali saja, antar lokal saja, tetapi juga dari luar daerah. Dari Jawa banyak sekali kan. Ada dari bandara berapa banyak tiap hari. Dari Gilimanuk berapa, seperti tadi disampaikan oleh Pendeta Adat Kesiman, dari Padang Baik gitu. Ini tidak bisa kita hindari. Karena kita sekarang adalah bagaimana kita tetap produktif, ya kan? Kalau kita diam semuanya di rumah juga mati kan. Nah, tetapi kalau kita sekarang kita harus keluar produktif, tetapi tetap sehat, ya. Mau tidak mau, ya. Sekarang adalah bagi desa-desa adat terutama, ya desa-desa adat dulu, desanya sekarang kita semua majelis juga kita tingkatkan kerja semangat kita, pengawasannya, penegakan hukumnya, ya edukasinya kita selalu kita giatkan semangat itu ya harus kita gerak terus sekarang. Kemudian untuk masyarakat kerama adat terutama, mau tidak mau karena kita masuk di dalam medan peperangan ini, ibaratnya begitu, mau tidak mau kita harus tingkatkan disiplin, ya disiplin terhadap apa? Terhadap tadi 3M tadi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan, dan juga sebenarnya jangan begadang, jangan sampai kecapean, supaya imun kita. Dan kemudian juga kita harus taat, disiplin dan taat pada aturan. Pararem, ya Pararem Gering Agung itu, ya kemudian peraturan gubernur, arahan gubernur presiden semuanya. Nah kemudian yang untuk kita semua, walaupun mendekati pilkada sekarang, saya sebagai Pendeta Agung meminta kepada semua komponen masyarakat untuk hal mengendalikan, menghadapi COVID-19 ini, mari kita kompak bersatu, lupakan kepentingan politik, ya, lupakan kepentingan individu, dan jangan juga kemudian memanfaatkan untuk mengambil keuntungan yang terlalu banyak, memanfaatkan pandemi ini, misalnya begitu kan, ya seperti itu. Yang paling penting adalah kepentingan politik, janganlah. Jadi mari kita berikan kritik yang bagus, yang saran yang bagus, kemudian semuanya tujuannya baik, elegan semuanya, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan gubernur, surat edaran Majelis Desa Adat, Parisadet, surat edaran tokoh-tokoh agama, ketua-ketua agama, seluruh agama di Bali ini, mari kita jalankan itu. Nah kalau ada kekurangan-kekurangan kita rembukan, kita bicarakan. Yang paling penting adalah kita bersatu, kita kompak begitu, taati disiplin, itu saja. Karena apa? Kita sudah sekarang ya kembali lagi, mobilitas penduduk tinggi begini, ya mau tidak mau benteng yang paling kuat sekarang adalah vaksin, yang paling kuat adalah kita disiplin, kita taat, dan kita cintai orang-orang masyarakat kita, terutama orang-orang di sekitar kita, apalagi keluarga kita. Ya, kepada anak-anak muda terutama yang OTG banyak itu, jangan menganggap bahwa aku tidak kena, saya tidak akan pernah kena, saya nggak bebas. Tapi begitu pulang ke rumah, orang tua kalian
apalagi yang sudah sakit langsung bisa lewat karena ini ya Baik. langsung bisa amor acintil ya. Nah, ini kan dosa besar. Oleh karena itu sekali lagi taat, disiplin itulah sekarang obat yang paling mujarab, dan karena kita tidak tahu juga disiplin kita sampai kapan, stamina kita harus jaga kapan kita ini COVID-19 ini berakhir. Ya. Nah, itu kira-kira dari saya. Semoga bermanfaat. Gitu aja. Terima kasih. Sukses sama Ratu Haji dan narasumber yang lain, Juru Bendesa, Juru Betajoh yang sudah memberikan kita statement. Dan tadi saya tertarik dengan statement Ratu Haji tentang bagaimana kita sekarang ini sedang masuki masa perang gitu ya. Perang sehingga kita harus membekali diri kita, membentengi diri kita supaya jangan kena peluru nyasar nanti. Apa bentengnya, apa vaksinnya itu adalah menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, itu yang paling penting. Itulah obat yang satu-satunya yang mungkin mujarab untuk kali ini karena belum ada obat yang lain sampai vaksin ditemukan. Saya kira demikian fokus grup discussion kita kali ini. Mudah-mudahan kita termotivasi semua dengan dipelopori oleh Desa Adat ini untuk sekali lagi menegakkan disiplin kita dalam protokol kesehatan. Saya tutup PFGD ini dengan Pramasati. Om Santi 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 Om. Sukses semua.